Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, dan dunia tidak akan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa ada di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Jika kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintah Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah lama menjadi Katolik dan semoga semakin mengasihi Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkata, kalau mengasihi Tuhan itu menuruti perintah-perintah Tuhan, segala perintahnya. Ibu bapak mungkin banyak yang membawa puji syukur. Bawa ya, ada yang bawa. Silahkan dibuka puji syukur nomor 6 atau halaman 6. Segala perintah Tuhan. Apa di sana? 10 perintah Allah. Masih ingat 10 perintah Allah? Mari kita baca atau saya bacakan. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Semoga kita meninggalkan. Mungkin ada yang punya ritual, percaya badukun, punya jimat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kadangkala kita melakukan ini mungkin, dan semoga kita menyadari
ketika kita menyebut Tuhan saat memuliakan, meluhurkan Tuhan dan berdoa. Kuduskanlah hari Tuhan. Tentulah hari Minggu, hari raya. Besok kita juga akan merayakan hari raya di tengah minggu ini, yaitu hari Kamis. Hari raya apa? Kenaikan Tuhan. Kita akan merayakan 2 kali, malam Kamis atau Rabu malam jam 7 malam, dan dan Kamis jam setengah 8, jam 7.30. Hari raya kenaikan akan kita rayakan 2 kali. Lalu keempat, hormatilah ibu bapakmu. Nah, ini sangat baik untuk anak-anak. Siapa hari ini sudah marah sama ibunya? Sudah memarahi ayahnya? Ngeyel, bandel sama bapak ibunya? Anak-anak misinar, anak-anak 7 jari yang bandel, yang ngeyel, yang marahi bapak ibunya? Wih, puji Tuhan, tidak ada. Anak-anak kita manis-manis. Amin ibu-ibu. Wah, puji Tuhan. Lalu yang kelima, jangan membunuh. Dinamika zaman mengerikan. Bahkan berita terakhir di Semarang ini ya, membunuh bosnya, bahkan kepalanya dipenggal. Mengerikan. Dan ditanya apakah kamu menyesal? Tidak. Tidak menyesal saya. Saya puas karena sudah bisa balas dendam. Nah, apakah kita ada yang dendam, benci sama seseorang yang akan menguasai hati kita, membakar hati kita sampai dikuasai setan? Keenam, jangan berzina. Nah, semoga ini juga menjadi refleksi hidup kita. Ketujuh, jangan mencuri. Nah, semoga kejujuran selalu dituntut di setiap tempat. Namun kejujuran ini makin mahal. Mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Siapa minggu ini sudah ngrenengi tanggane, membicarakan jelek saudaranya, membicarakan aib orang? Mong Romo sing 7 jari, umate suci-suci. Lalu yang ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. Nah, semoga dinamika kesetiaan keluarga sungguh makin dalam. Yang 10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Dan Tuhan mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita punya 10 perintah Allah. Semoga tidak banyak yang dilanggar atau bahkan tidak melanggarnya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Kelimpahan rahmat akan tercurah bagi yang mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Dan hari-hari ini, di dalam amanat perpisahannya dan menjelang hari raya kenaikan dan nanti
novena menantikan Roh Kudus, merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, kita cecawis mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus. Dan semoga sungguh kita semua siap. Dimana kalau kita mau merenungkan, ada 3 ciri pokok pribadi yang nanti digerakkan, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus itu menguduskan. Bagaimana hidupku ini, aku ini jasmani, punya tubuh yang bagus, aku ini juga rohani. Apakah sungguh aku ini mengupayakan kekudusan dalam diriku ini? Terlebih mendengar, membaca, mengingat kembali 10 perintah Allah tadi. Apakah 10 perintah Allah tadi aku banyak yang gagal? Atau aku cukup mampu mengupayakan dan menjalaninya, sehingga kekudusan seperti kita meneladan berlindung pada Santa Maria Bunda Allah, teladan kekudusan, seorang manusia yang kudus tak bercacat. Yang kedua, Roh Kudus itu Sang Penolong. Maka di sini disampaikan, kamu mengenal Dia, Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu dan tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Roh Kudus akan menemani, menyertai, menjaga kita, menunjukkan jalan untuk kita agar kita sungguh mampu untuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Dan semoga kita mengandalkan Roh Kudus, Sang Penolong, yang akan menolong kita, meneguhkan, membesarkan hati kita. Karena tentu kita kadang merasa sepi, kadang merasa sendiri, kadang merasa khawatir, kadang merasa takut dengan kehidupan sendiri, kehidupan keluarga. Semoga kita mau untuk selalu mengandalkan Roh Kudus yang diberikan kepada kita ketika kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus penghibur yang menyertai kita. Maka tidak heran ada perasaan di mana kita memang mengalami sesuatu yang berat, kita mengalami memang sesuatu derita, malang kehidupan, sakit kehidupan, namun ada damai, ada harapan yang hidup di hati kita, yang menyala di hati kita, karena kita ada Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, peneguhan untuk kita manusia yang lemah ini. Dan mari kita semua di minggu persiapan Hari Raya Kenaikan Tuhan dan penantian Roh Kudus ini, kita menyiapkan diri, memohon kepada Tuhan, semoga sungguh Roh Kudus dianugerahkan kepada kita dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh semakin Katolik, semakin selaras dengan kehendak Tuhan, di mana Tuhan akan naik ke surga dan kita diutus Tuhan melanjutkan karya penyelamatannya. Dan semoga Roh Kudus yang menyertai kita memampukan kita, membesarkan hati kita, meneguhkan kita untuk hadir sebagai pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang membawa api Tuhan
sehingga kehidupan kita mampu menampilkan Tuhan untuk orang-orang tercinta kita, teristimewa keluarga kita, sehingga hidup kita tetap di dalam kasih karunia Tuhan, bahkan hidup yang membawa kedamaian, membawa terang dan sukacita. Pergilah, wartakanlah Injil ke seluruh dunia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.